dan tiada jabariyah dan tiada qadariyah dan tiada tasbih dan tiada ta'til. Nah, ini ujar Datuk Kalampayan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mazhab yang antara mazhab Jabariyah dan Qadariyah, antara mazhab tasbih dan ta'til, dan antara mazhab Kharijiyah dan Rafidiyah. Nah, jadi dari antara mazhabnya orang Jabariyah dan Qadariyah itu letak daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Jabariyah ini etikat mereka itu meyakini bahwasanya seorang hamba itu tidak ada punya daya dan upaya dan tiada usaha dan ikhtiar. Jadi mereka ini meyakini bahwasanya manusia itu seperti bulu nang tergantung, nah, ditiup oleh angin kemanapun angin itu meniup. Jadi kada ada sama sekali usaha ikhtiar. Nah, jadi orang-orang Jabariyah ini semata-mata Tuhan terus. Ujarnya, aku nih kada sembahyang ya Tuhan jua nama hendaki, aku kada puasa Tuhan jua nama hendaki. Nah, jadi mereka ini seolah-olah ada bisian usaha ikhtiar, tidak ada syariat. Ya, bahasa kita tuh apa, hakikat melulu nih orang Jabariyah. Nah, kalau Qadariyah ini mereka meyakini bahwasanya usaha dan ikhtiar itu memberi bekas. Jadi usaha seorang hamba, perbuatan seorang hamba itu adalah ujarnya memberi bekas. Nah, ini kebalikan dari Jabariyah. Kalau Jabariyah itu semata-mata Tuhan, nah kalau Qadariyah ini semata-mata hamba. Ini syariat melulu, ya kah? Hakikatnya kadada. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini antara Jabariyah lawan Qadariyah. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini disuruh oleh Allah berusaha, berikhtiar menjalankan syariat. Nah, tetapi kita meyakini nang memberi bekas itu bukan usaha ikhtiar, tapi nang muasir, nang memberi bekas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an itu Allah memperumpamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ma baina farsin wa damin labanan khalisan, antara kotoran dan darah itu jar Tuhan keluarlah susu nang murni, susu nang bersih yang dapat menghilangkan haus bagi orang yang meminum. Nah, kalau Jabariyah itu Allah mengumpamakan seperti kotoran. Kemudian kalau Qadariyah itu seperti darah. Nah, antara darah dan kotoran tadi keluarlah susu nang bersih, yaitu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam syair itu disebutkan wa indana lil abdi kasbun kullifa bihi walam tu'assir fal ta'rifa. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bagi seorang hamba itu ada usaha nang diberati, tetapi usaha ikhtiar itu tidaklah memberi bekas. Artinya bilanya kita garing, ya kah, kita tuh garing, usaha ikhtiar kita apa? Berobat. Atau kita meyakini obat ini kada memberi bekas, yang menyembuhkan itu adalah Allah. Amun badiam semata-mata kada berusaha sama sekali. Nah, ini kan mana Jabariyah rukahnya. Tapi bila meyakini ujarnya obat ini yang menyembuhkan, nah ini kena Qadariyah apa masuknya. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah disuruh berusaha, berikhtiar. Nah, cuman yang kita yakini usaha ikhtiar itu kada memberi bekas. Nah, buktinya apa? Orang nang berobat itu banyak aja nang kada sembuh-sembuh. Ini menunjukkan usaha ikhtiar itu kada memberi bekas. Nah, bahkan bisa aja kena nang dokter nang mau obati badahulu nang mati badahulu. Nang garing-garing ini pindah kada sing matian, ya kah? Nah, ini artinya nang memberi bekas itu Allah nang memberi bekas. Nah, begitu juga usaha, kita berusaha, bahuma dan sebagainya. Nah, usaha ikhtiar ini kita sekadar Allah nang menyuruh berusaha. Nah, cuman kita kada meyakini usaha itu nang menyugihakan. Nah, jakanya usaha itu menyugihakan pasti nang paling cangkal begawi itu nang paling sugih. Nang tolak pulang beluman bangun subuh laginya sudah begawi tolak ke rumah.
Datang ke rumah orang guringan pulang. Itu nang paling sugih, nang paling banyak usaha, itu nang paling sugih. Nah, tapi buktinya ada aja nang bahimat berusaha tapi kada sing sugih-sugih. Nah, kemudian Imam Abu Hanifah pernah beliau ditanya oleh orang tentang mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Ujar beliau, ahlu sunnah wal jamaah itu adalah yang bukan kharijiyah dan juga bukan rafidiyah dan bukan jabariyah dan bukan qadariyah dan bukan tasbih dan ta'til. Kata segala ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya adalah kaum yang 72 itu asalnya daripada 6 kaum juga. Yang Nabi sebutkan di hadis sebelumnya, ujar Nabi, umatku nanti terpecah menjadi 73 golongan, 73 mazhab. Yang mana ujar Nabi 72-nya itu masuk neraka, nah satu kelompoknya itu masuk ke dalam surga. Nah, yang 72 itu pecahannya daripada 6 kelompok. Jadi 6 setiap satu kelompok ini karena terpecah ulang menjadi 12. Nah, jadi 6 dikali 12 jumlahnya 72. Nah, adapun 6 kelompok yang menjadi asal 72 itu pertama adalah Rafidiyah, yang kedua Kharijiyah, yang ketiga kaum Jabariyah, yang keempat kaum Qadariyah, yang kelima adalah Jahmiyah, dan yang keenam adalah Murji'ah. Kemudian maka jadi pula daripada tiap-tiap sesuatu daripada yang 6 kaum itu 12. Maka jadilah perhimpunan mereka itu 72 sekaliannya, yaitu sesat daripada isi neraka. Jadi yang 72 ini banyak kelompoknya aja, tapi orangnya ada banyak juga. Artinya yang masuk surga umat Rasulullah ini karena banyak yang masuk surga. Yang kada masuk surga itu sedikit saja. Nah, kalau ulama mensyarahkan hadis Rasulullah itu kan dan Nabi 73 itu semuanya itu namanya ummatun dakwah. Nah, umat yang masuk di dalam wilayah dakwah Rasulullah. Jadi mulai Nabi diangkat menjadi Rasul, nah sampai beliau meninggal itu sampai hari kiamat itu adalah masuk di dalam ummatun dakwah. Nah, umat dakwah Rasulullah dalam dakwahnya Nabi. Nah, cuman nang umatun dakwah ini karena nang masuk surga itu adalah umatun ijabah. Nah, umat nang memperkenankan atau mengambil daripada syariat Rasulullah. Nah, nang keluar daripada syariat Nabi itu masuknya ke 72 tadi. Nah, jadi nang satu kelompok itu dinamakan umatun ijabah, artinya umat nang memperkenankan dakwah Rasulullah. Nah, termasuk karena nang keluar dari umatun ijabah itu agama-agama yang lain daripada Islam. Jadi agama mereka itu bukan umatun ijabah, ya kan? Kalau umatun ijabah itu Nabi membawa agama Islam, kita masuk kepada Islam, kita gawi syariat Islam. Nah, ini umatun ijabah adanya. Bilanya keluar daripada Islam, nah itu masuknya kepada umatun ijabah, umatun dakwah lah. Nah, kata Abdullah bin Abbas bahwasanya adalah iblis alaihi la'nat menyelam ia ke dalam lautan 40 hari lamanya. Nah, ini ada riwayat daripada Abdullah bin Abbas. Nah, kata beliau bahwasanya iblis itu pernah satu kali menyelam ke dalam lautan selama 40 hari 40 malam. Hingga sampailah iblis tersebut ke dalam lautan yang ketujuh. Lalu dia masuk lagi ke dalam neraka yang bernama Hawiyah, serta menilik ia kepada segala pangkat neraka. Maka dilihatnya lah tempat kediaman tiap-tiap kaum yang bid'ah itu. Maka dengan izin Allah diberilah oleh malaikat Zabaniyah akan iblis itu panji-panji alamat-alamat yang 72 tadi. 72 keping surat adalah tersurat pada tiap-tiap keping itu nama segala kaum ahli bid'ah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi iblis itu mengetahui ini 72 itu.
nama-namanya, kemudian aliran-alirannya, keyakinan-keyakinannya itu dilihat oleh iblis. Maka sekarang kunyatakan akan setengah etikat kaum yang 6 yang menjadi asal ataupun pokok daripada yang 72. Yang pertama adalah Rafidiyah. Nah, ini yang pertama ya kan adalah mazhab Rafidiyah. Nah, Rafidiyah ini yang menjadi asal karena kelompok Syiah. Nah, Syiah ini asalnya daripada Rafidiyah. Nah, mereka ini dinamakan Rafidiyah itu kalau dalam bahasa Arab, Rafidiyah itu artinya menolak daripada syariat Islam. Dan yang pertama kali membawa aliran Rafidiyah ini adalah Abdullah bin Saba. Nah, Abdullah bin Saba ini hidup di zaman Rasulullah. Nah, cumannya Abdullah bin Saba ini meyakini bahwasanya Sayyidina Ali itu jadinya Tuhan. Ali itu jadinya Tuhan. Ya, akhirnya daripada Abdullah bin Saba inilah kemudian terpecah karena Syiah itu ada yang mengakui Ali itu Tuhan, ada yang mengakui Sayyidina Ali itu adalah Nabi, ada yang mengakui Sayyidina Ali itu adalah imam. Nah, jadi karena ada Syiah Imamiyah, Syiah Zaidiyah, ada Syiah Rafidiyah. Nah, tapi yang paling dianggap Nabi kafir itu adalah Syiah Rafidiyah yang mengakui Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Adapun kaum Rafidiyah maka yaitu ada 12 kaum. Kaum di sini kelompok maksudnya lah. Lain kaum masjid maksudnya lain lah. Nah, setengah daripada etikat mereka Rafidiyah ini bahwasanya Sayyidina Ali adalah dia itu Tuhan yang turun dari langit serta keluarlah ia daripada awan uluhiyah lalu masuklah ia kepada rupa manusia, maka dikerjakannya beberapa pekerjaan yang menunjukkan atas ketuhanannya. Dan setelah itu maka naiklah pula dia ke langit. Nah, maka etikat ini adalah hukumnya kafir seperti etikat setengah daripada Nasrani. Nah, ini keyakinan orang-orang Rafidiyah, ujarnya Sayyidina Ali itu adalah Tuhan. Nah, Tuhan yang keluar daripada awan, jadinya awan uluhiyah ngarannya. Nah, ini sudah jelas lain sudah ya kalau daripada kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Nabi mengatakan orang Rafidiyah ini ujar Rasulullah orang kafir. Apabila kalian bertemu ujar Nabi nanti di akhir zaman maka faqtuluhum ya kah maka bunuh mereka itu. Jadi orang-orang Rafidiyah ini adalah etikat mereka itu daripada etikat orang-orang Nasrani. Orang Nasrani ini itu mencintai Sayyidina Ali itu berlebihan. Ini orang yang mengumpati Sayyidina Ali ini dua kelompok. Ujar Sayyidina Ali itu halakabi isnani. Ada dua kelompok ujar Sayyidina Ali yang celaka sebab aku. Pertama muhibbun mufrid, orang yang cintanya itu berlebihan lawan aku. Wa mubghidun mutrid, dan orang yang membenci aku berlebihan. Nah, yang mencintai Sayyidina Ali berlebihan ini adalah orang-orang Nasrani. Nah, orang Nasrani ini mengakui bahwasanya Nabi Isa itu mencintai Sayyidina Ali. Ini sampai-sampai mengatakan Ali bin Abi Thalib itu seperti Tuhan. Ali bin Abi Thalib itu jadinya adalah Nabi. Dan dalam satu kesempatan Rasulullah pernah mengatakan kepada Ali, ujar Nabi, "Fika masalun min Isa." Engkau itu wahai Ali, jar Nabi, perumpamaan seperti Nabi Isa. Abghadathul yahudu hatta bahatuhu ummahu. Orang Yahudi itu jar Nabi membenci akan Nabi Isa sampai menuduh Nabi Isa itu ibunya itu berzinah. Ini orang-orang Yahudi ini membenci lawan Nabi Isa, dituduhnya bahwasanya Siti Maryam itu berzinah karena pajar, maka kadebisian abah maka baanakan. Jadi Siti Maryam itu dituduhnya adalah berzinah dan Nabi Isa itu dianggapnya anak hasil zina. Ya kan dalam
kitab itu disebutkan ada orang yang lahir tanpa ayah, itu adalah Nabi Isa. Ada orang yang lahir tanpa ibu, itu adalah Siti Hawa. Nah, Siti Hawa itu keluar dari tulang rusuk Nabi Adam. Jadi ada abahnya, cuman mamanya kada ada. Nah, tapi ada lagi nang kada bisian abah, kada bisian mama. Tapi ada lahir siapa? Nabi Adam. Nah, Nabi Adam itu kada bisi mama, kada bisi abah. Lahir timbul Nabi Adam. Nah, kalau Siti Hawa itu diulah Tuhan dari tulang rusuk Nabi Adam. Artinya anggaplah sebagai abahnya ada, mamanya kada ada. Nah, kalau Nabi Isa ini bisian mama, kada bisian abah. Tapi itu kemuliaan bagi mereka lah. Amun wah ini ada bapak dah kada bisi abah timbul keluar. Nah, ini kada tahu nenek lah. Kada mungkin kalau kayak Nabi Isa kalau aku aja kada bisian abah aja mamaku tuh langsung ditiup Jibril aja langsung. Dan Nabi Isa itu kan kisahnya ditiup Jibril rohnya langsung ke rahimnya siapa? Siti Maryam. Nah, maka kemudian hamil siapa? Siti Maryam. Jadi kada mustahil Tuhan tuh hendak menciptakan manusia walaupun tanpa ayah. Nah, kemudian adapun ujar Nabi wa ahabbathun nasara hatta anzaluhu bil manzilah allati laysat lahu, dan mencintai akan Nabi Isa itu oleh orang-orang Nasrani sehingga menempatkan Nabi Isa itu di tempat yang tidak seharusnya. Nah, orang Nasrani itu menuhankan Nabi Isa. Nah, begitu pula ujar Nabi Ali bin Abi Thalib ini, ikam ini wahai Ali mirip kayak Nabi Isa. Ada orang yang mencintai ikam berlebihan. Itu orang-orang Rafidiyah gitu. Nah, ada lagi kena orang-orang yang membenci Sayyidina Ali yang berlebihan. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu an itu adalah Nabiullah. Nah, ini kelompok yang berikutnya nih. Ini termasuk Syiah juga, cuman Syiahnya yang meyakini Ali bin Abi Thalib itu Nabi. Dan Jibril ujarnya membawa wahyu kepada Nabi Muhammad itu tak salah. Nah, dipadakan Jibril tak salah menjulung wahyu. Ada sebungul itu juga kalau Jibril kalau lah. Nah, dipadakannya Jibril tak salah julung wahyu ujarnya. Nah, ini seolah-olah menganggap Jibril itu bodoh ya kah? Apa tak salah julung? Harusnya dia ke Sayyidina Ali menjulung wahyu kan, apa tak julung ke Nabi Muhammad, ke Muhammad nah. Dan yang kedua pulang bila mengatakan Jibril salah julung wahyu berarti menuduh Allah Ta'ala itu jahil. Harusnya yang jadi Nabi itu jadinya Ali bin Abi Thalib, kenapa Muhammad yang jadi Nabi? Nah, maka itikad yang demikian itu hukumnya kafir. Nah, karena Allah berfirman dalam Al-Quran wa ma Muhammadun illa rasul, yakni tiada jua Nabi Muhammad itu melainkan adalah Nabi pesuruh Allah Ta'ala. Nah, jadi bilanya meyakini Nabi Ali bin Abi Thalib itu seorang Nabi, Nabi Muhammad itu jadinya kada harusnya jadi Nabi. Nah, ini sudah melanggar daripada ayat di dalam Al-Quran. Dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwasanya Sayyidina Ali itu berserikat dengan Nabi Muhammad pada nubuah. Nah, maka itikad itu hukumnya kafir. Nah, ini lain aliran lagi, ini sama-sama buhan Rafidiyah juga. Ujarnya Ali itu Nabi, Nabi Muhammad itu Nabi. Jadi nabinya itu bersamaan pangkatnya. Nah, ini mereka memaham hadis Rasulullah, ujar Nabi, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyyun ba'di. Ujar Nabi, engkau itu wahai Ali daripada aku menempati Nabi Harun dengan Nabi Musa, kecuali ujar Nabi tidak ada setelahku Nabi. Nah, lalu dipahamnya oleh orang-orang Rafidiyah ini bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu dianggap sebagai Nabi juga, karena ujar Nabi ikam ini wahai Ali nah kayak antara aku lawan antara Harun lawan Nabi Musa. Harun itu Nabi, Nabi Musa itu Nabi. Jadi ikam ini orang Rafidiyah Ali bin Abi Thalib itu Nabi juga. Nah, padahal jelas di hadis itu Nabi mengatakan di akhir hadis itu
La nabiyun ba'di, Nabi tidak ada nabi setelah aku, berarti Nabi Muhammad itu terakhir menjadi nabi. Nah, selain dari Nabi Muhammad ada nabi, Ali itu bukan nabi. Nah, kemudian di hadis itu ulang dikatakan bahwasanya yang namanya Nabi Harun itu wafatnya terlebih dahulu. Jadi Nabi Harun dulu yang meninggal, kemudian baru Nabi Musa. Nah, sedangkan Sayyidina Ali itu tadi meninggal daripada Rasulullah. Nah, ini kan sudah belayan nih antara Nabi Harun lawan Nabi Musa, antara Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad. Dan setengah mereka itu lagi etikatnya bahwasanya khalifah yang sebenarnya itu adalah Sayyidina Ali, tiada yang lain. Jadi ujarnya imbah Rasulullah meninggal itu nang khalifah penggantinya Nabi Muhammad itu nang jadi khalifah adalah Sayyidina Ali. Dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman itu adalah orang kafir. Orang Rafidiyah nih. Jadi yang berhak menjadi khalifah itu Sayyidina Ali, adapun Abu Bakar itu orang kafir, jadinya Umar orang kafir, Utsman orang kafir. Nah, mereka itu tatkala menerima akan menjadi khalifah, maka jadilah mereka itu kafir yang lain daripada Sayyidina Ali. Dan adalah mereka itu menyumpah-nyumpah akan Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan akan sahabat-sahabat yang lain, dan dilebihkannya oleh mereka itu akan Sayyidina Ali dan sahabat-sahabat Sayyidina Ali. Nah, ini sudah diprediksi sudah oleh Rasulullah, ujar Nabi, la tasubbu ashabi la takunu gharadan min ba'di. Jangan kalian caci maki, ujar Nabi, sahabat-sahabatku. Nah, karena Nabi ini sudah ada melihat sudah keadaan karena setelah beliau meninggal ini ada orang yang mencaci maki sahabat, mengatakan Abu Bakar orang kafir, Umar dan Utsman orang kafir. Dan jangan kalian jadikan ya Nabi tujuan kemarahan kalian setelah aku. Nah, etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah itu para sahabat itu semuanya orang-orang mulia. Dan semua sahabat itu ada masing-masing tingkatan teratas, ya kan, yang paling teratas sahabat yang paling mulia itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah Abu Bakar kemudian Sayyidina Umar. Nah, setelah Umar Utsman, setelah Utsman adalah Sayyidina Ali. Nah, jadi urutan keafdalan sahabat itu berdasarkan khalifah nang empat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, setelah nang empat itu kemudian urutan berikutnya nang paling afdal itu adalah sahabat-sahabat Nabi nang dijamin Nabi masuk surga. Nah, 6 orang tambahannya kan disebutkan Nabi itu 10 orang sahabat. Nah, 4 orang itu dari 4 orang khalifah tadi. Nah, 6 orang itu sisanya. Nah, setelah nang 10 itu baru sahabat yang lain. Itu masing-masing ada urutan-urutan keutamaan daripada para sahabat. Nah, tapi semua sahabat itu orang-orang nang mulia. Jadi sahabat itu ujar ulama itu semuanya wali-wali, berarti kan kadada sahabat itu nang kada wali asalkan nang masuk dalam kriteria sahabat. Nah, kan disebut sahabat itu orangnya hidup sezaman lawan Nabi. Nah, kemudian orangnya pulang beriman, dan kemudian yang ketiga orangnya melihat. Nah, sezaman walaupun sezaman tapi kada beriman itu lain sahabat. Kayak Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan. Nah, itu bukan orang-orang yang sejaman lawan Nabi, tapi nya kada beriman, itu kada bisa masuk dalam golongan sahabat. Dan kemudian yang ketiga syaratnya orangnya melihat pulang. Tapi melihat ini memang dasar orangnya memang melihat. Caranya ada sahabat tuh yang kada melihat, yang kayak Abdullah bin Umi Maktum itulah. Nah, itu sahabat Nabi Muhammad, sahabat juga dianggap walaupun nya kada melihat, cuman karena kekurangan matanya buta, nah, tapi tetap dianggap sebagai sahabat. Dan Abdullah bin Umi Maktum itu pernah ditawari Rasulullah, ujar Nabi, ikam wahai Abdullah bin Umi Maktum, hendakkah ku tawari 2 pilihan nih, ikam ku doakan wahinian juga nih melihat, ikam langsung melihat. Yang kedua, jan Nabi Muhammad, ikam ku tawari tetap dalam keadaan buta sampai wafat, tapi ujamin jan Nabi ikam masuk surga. Nah, bila ikam memilih melihat wahini, aku ada menjamin jan Nabi ikam masuk surga. Pilih yang mana? Hendak melihat wahinian kah
tapi kan ada jaminan masuk surga. Atau hendak buta sampai mati tapi ku jamin ini kan kena surga lawan aku berkumpul. Nah, ujar Abdullah bin Maktum, ulun wahai Rasulullah memilih buta sampai wafat asalkan ulun surga kena lawan pian. Nah, ini seorang sahabat juga nih, walaupun buta tapi beliau sezaman dan beriman. Dan setengah lagi mereka itu intikatnya bahwasanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah lagi akan kembali ke dunia dengan hidupnya dahulu daripada hari kiamat serta mengambil balas ia daripada segala musuh-musuhnya. Dan adalah tempatnya Sayyidina Ali itu sekarang, ujar orang Rafidiyah, adalah berada di awan, dan guruh dan petir dan kilat itu adalah suara cemetiknya Ali. Nah, maka itikat yang demikian itu adalah kafir karena bersalahan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini keyakinan yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah tadi. Jadi Abdullah bin Sabah itu mengatakan Ali bin Abi Thalib itu jadinya kada mati sampai wahini. Nang dibunuh oleh Ibnu Muljam bahari itu bukan Sayyidina Ali, itu syaitan yang menyerupai rupa Sayyidina Ali ujarnya. Ali bin Abi Thalib itu jar Abdullah bin Sabah diangkat ke langit. Wah, ininya berdiam di mana? Di awan berdiamnya. Nah, karena bila hendak kiamat turun karena Sayyidina Ali itu balas dendam lawan musuh-musuhnya. Nah, jadi nang kita lihat wahini itu jar Abdullah bin Sabah nih, yang kilat, kemudian bunyi guntur, bunyi patir itu adalah cambuknya Sayyidina Ali. Jadi bila Sayyidina Ali itu mencambuk awan, berbunyi menggerugum jadinya nih. Kemudian bilanya bernyala atau kilatan daripada cambuk Sayyidina Ali. Ujar siapa nih? Abdullah bin Sabah nih. Makanya bukan anak buahnya Abdullah bin Sabah ini bilanya mendengar kilat, mendengar patir itu doa mereka tuh ucapan mereka alaikas salam ya amiral mu'minin ujarnya. Bila mendengar kilat, mendengar patir, alaikas salam ya amiral mu'minin. Amiral mu'minin ini Ali bin Abi Thalib. Padahal kilat lawan petir itu kan disebutkan dalam hadis Rasulullah itu adalah malaikat Allah yang Allah wakilkan untuk menggeser awan. Jadi malaikat itu pernah Rasulullah ditakuni oleh orang Yahudi, inilah ujar orang Yahudi tadi, akhbirna anir ra'di, kabarkan kepada kami wahai Rasulullah daripada petir. Nah, kemudian Nabi menjawab, ujar Nabi, malakun minal malaikah muwakkalun bisahab. Ujar Nabi, kilat dan petir itu adalah disebabkan malaikat Allah yang diwakilkan kepada awan. Bermula ujar Nabi, malaikat itu dia memiliki pemukul cambuk daripada api, yang mana pemukul itulah yang menggeser akan awan-awan. Kemudian orang tersebut bertakon lagi, suara petir itu apa wahai Rasulullah? Kemudian ujar Nabi, suara petir itu adalah bunyi daripada gesekan awan-awan tadi. Ya, bilanya awan itu bergesek, mbah ditunjulnya oleh malaikat tadi berbunyi petir kilatan itu tunjulan daripada malaikat awan tadi. Itu malaikat yang menggeser awan tadi, bukan Sayyidina Ali. Dan Nabi itu kan beliau bila mendengar suara petir, Nabi berdoa, subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdih wal malaikah min khifatih. Maha suci Allah yang bertasbih segala kilat dan petir, dan para malaikat, ujar Nabi, daripada takut kepada Allah. Jadi suara petir-petir itu sebenarnya itu suara tasbihnya petir. Dan setengah lagi etikat orang-orang Rafidiyah, mereka itu beretikat bahwasanya Allah Ta'ala itu terkadang zahir ia dengan rupa manusia. Maka dinamailah akan mereka itu nabi dan imam. Jadi Allah Ta'ala itu jadinya bisa masuk kepada wujud manusia, berzahir di wujud manusia. Apabila berzahir di wujud rupa manusia, maka manusia itu namanya nabi, ya kan? Maka manusia itu dinamai imam. Ialah yang memanggil segala manusia kepada agama Islam yang betul. Jikalau tiada demikian, niscaya sesatlah segala makhluk
dan setengah mereka itu adalah itikadnya bahwasanya Allah itu masuk kepada segala sesuatu dan bersatu ia dengan dia, maka itikad yang demikian itu adalah kafir. Nah, jadi dipadakannya Tuhan itu menyatu lawan makhluk. Nah, Tuhan itu berjisim masuk kepada rupa dan badan manusia. Nah, ini kena sama kepada etikatnya orang-orang mujassimah lah. Mujassimah itu kena mengatakan Tuhan itu berjisim kayak manusia juga, bisian tangan, bisian batis. Tuhan itu bisian kepala, bisian mata. Ini banyak ayat-ayat Quran itu yang kita kadang-kala mengartiakan secara lugat bahasa aja. Mengujar Allah dalam Al-Quran itu kan yadullah fauqa aidihim. Nah, itu bila kita artikan tangan, artinya tangan Tuhan di atas tangan mereka. Namun kita mengartikan secara bahasa aja, oh berarti Tuhan itu bertangan. Tangan Tuhan di atas tangan manusia. Nah, padahal maksudnya yang dimaksud tangan di situ adalah al-qudrah, kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Di hadis Nabi yang lain ulang wajar Nabi, innallah khalaqa Adam kasuratih. Sesungguhnya Allah itu menciptakan Nabi Adam itu dan Nabi seperti rupanya. Nah, ini bila kita pahami ini berarti rupa Nabi Adam itu ya rupa Tuhan juga. Jadi Tuhan tuh kayak Nabi Adam rupanya bermata, berhidung, bermuntung. Nah, padahal ini hadis ini ujar ulama itu artinya apa? Allah menciptakan Adam itu punya pendengaran, punya penglihatan, berkata-kata, dan itu semuanya sifat daripada sifat Allah yang Allah titipkan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu berupa dengan rupa Allah, artinya punya pendengaran, Allah yang mendengarkan, punya penglihatan, Allah yang melihatkan, bisa berkata-kata, Allah yang memberikan alam. Nah, dalam hadis yang lain ajar Nabi, idza daraba ahadukum falyattaqil wajha fa inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Ujar Nabi, apabila memukul salah seorang kalian maka jauhilah memukul wajah, karena ujar Nabi Allah itu menciptakan Nabi Adam itu atas rupanya. Jadi ujar Nabi bilanya hendak memukul orang tuh jangan memukul muha. Kenapa? Karena muha ini Nabi Adam itu rupanya seperti rupa Tuhan. Nah, maka kan ini kita nih ada orang olahraga yang memukul muha kalau bertinju tuh. Ada orang mau nih bertinju tuh memukul karot aja umuran. Pasti kan muha kalau antamannya tuh. Nah, ini termasuk menyalahi lawan hadis Rasulullah sebenarnya. Nabi itu melarang jadi bila memukul itu jangan ke muha. Karena muha ini tempat yang mulia. Kita bilanya sujud itu kan yang kita gunakan apa? Muha kalau lah. Makanya kita di hari kiamat itu walaupun kita sebukuan awak kita ini terbakar yang tidak dimakan api itu dua anggota aja muha lawan hati. Nah, muha ini digunakan untuk sujud, kemudian hati ini digunakan untuk ingat lawan Tuhan. Nah, maka bila hendak memukul ya Rasulullah jangan menuju muha. Yang muha ini biar termasuk anggota yang paling kita muliakan. Kita tuh bilanya digawil orang di tangan ada sakit kita, atau di batis disenggol orang ada sakit, bila dahir itu nyul orang lah ya pasti menampar kalau lah. Nah, itu pasti menampar dah bila muha yang ditunjuk. Nah, artinya menunjukkan muha ini termasuk anggota yang kita muliakan, yang kita hormati. Nah, jadi ada hadis-hadis itu yang maknanya mutasyabih lah, yang perlu kita tafsirkan ya, kadang-kala diartikan secara bahasa aja. Dan hadis-hadis Nabi pun, ayat Quran pun banyak yang maknanya itu mutasyabih. Seperti di hadis Nabi yang lain, ujar Nabi, inna awwala zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar. Sesungguhnya pertama golongan masuk surga, ujar Nabi, adalah mereka yang memiliki rupa seperti bulan. Nah, ini boleh kita dipahami secara bahasa, berarti muha itu kan kayak bulan lah, aja bulat, menyala muhanya. Maksudnya itu muha mereka itu bercahaya, yaitu bukan yang kayak bulan muhanya. Nah, ini pun juga maknanya mutasyabih, yang menyerupai. Syahdan adalah kaum Rafidiyah, itu jar Nabi sejahat-jahat ahlul bid'ah.
Nah, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu fi akhir zaman qaumun yusammuna rafidiyah yarfuduna al-islam faqtuluhum fa innahum musyrikun. Ujar Nabi, lagi akan datang di akhir zaman itu satu kaum dinamai mereka itu Rafidiyah, ditanggalkan oleh mereka itu akan agama Islam. Nah, ditanggal ini maksudnya dilepas oleh mereka, artinya mereka kadang mengikuti lawan agama Islam. Maka ujar Nabi, hendaklah kamu bunuh akan mereka itu apabila bertemu dengan mereka, karena bahwasanya mereka itu orang kafir, ujar Rasulullah. Jadi Nabi mengatakan orang Rafidiyah itu bukan orang Islam, ya kah? Orang Rafidiyah itu orang kafir. Karena etikat mereka ini jauh benar daripada Islam. Dan adalah kaum yang kemudian yang kedua Kharijiyah. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua Kharijiyah. Adapun kaum Kharijiyah maka yaitu terbagi 12 kaum. Nah, ini yang kaum Kharijiyah ini kebalikan daripada Rafidiyah. Kalau Rafidiyah tadi mencintai Sayyidina Ali berlebihan. Nah, kalau Kharijiyah ini yang membenci Sayyidina Ali berlebihan. Setengah mereka itu etikat orang-orang Kharijiyah adalah etikatnya yang menjadikan kebajikan itu adalah Allah dan yang menjadikan kejahatan itu hamba. Dan dikafirkan oleh mereka itu akan segala Islam yang mengerjakan dosa besar, maka etikat mereka itu adalah kafir. Nah, jadi mereka meyakini bahwasanya kebaikan dan kejahatan itu jadinya kebaikan itu daripada Allah, kemudian kejahatan itu daripada hamba. Namun kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kan kita menisbahkan aja. Artinya kebaikan itu nang menciptakan kebaikan Allah, nang menciptakan kejahatan pun itu Allah juga. Cuman kita sebagai adab lawan Tuhan, bilanya berbuat kejahatan jangan dipadahkan Tuhan nang menggawe, tapi datangnya daripada nafsu kita. Tapi tetap kita meyakini jahat dan buruk itu datang daripada perbuatan Allah. Cuma sebagai adab aja kita jangan mengatakan nang melakukan yang jahat itu Tuhan, jangan. Nah, kalau orang-orang Kharijiyah ini dipadahkannya hamba itu nang jahat berataan, artinya kada ada campur tangan Tuhan. Jadi kita beradab lawan Tuhan lah. Nah, bahkan dalam kitab Naba disebutkan kita mengatakan bahwasanya Allah menciptakan babi, itu sudah kada beradab lawan Tuhan. Jadi kita Allah menciptakan babi, Allah menciptakan anjing, itu kada beradab lawan Tuhan, padahal bujur aja nang menciptakan anjing ya Allah, nang menciptakan babi itu Allah juga. Cuman babi lawan anjing itu kan binatang yang najis kelelah. Nah, jangan kita katakan Allah menciptakan itu sebagai adab lawan Tuhan. Dan kemudian etikat mereka itu bahwasanya orang Islam itu apabila mengerjakan dosa besar maka jadilah dia itu hukumnya kafir. Jadi pokoknya bilanya tagawi dosa besar itu jadinya kafir kan sudah. Namun kita Ahlussunnah wal Jamaah kalau semata-mata menggawi dosa besar saja tetap meyakini itu dosa, itu kada kafir lagi hukumnya. Kecuali kita mengatakan sesuatu nang di kafir sesuatu nang Allah katakan dosa itu halal di kita, nah baru kafir hukumnya. Yang kayak misalnya meninggalkan sembahyang, itu kan dosa besar. Namun kita masih meyakini sembahyang itu wajib, cuman pada sembahyang ini gara-gara malas saja, koler aja nih, itu belum kafir lagi. Tapi pun kita meyakini ujar kita sembahyang itu kada wajib hukumnya. Nah, ini kan hukumnya kafir. Jadi bila menghalalkan itu non kafir, tapi bilanya masih mengatakan itu haram, itu belum kafir. Dan setengah mereka itu adalah etikatnya bahwasanya memberi zakat itu tiada wajib, dan adalah mereka itu menghimpunkan harta sebanyak-banyaknya, dan lagi kata mereka tiada harus memberi zakat kepada seorang jua pun karena tiada ketahuan antara kafir dan mukmin. Nah, maka etikat yang demikian itu adalah hukumnya kafir karena firman Allah Ta'ala wa aqimus shalah wa atuz zakah, yakni ujar Allah dirikan oleh kalian sembahyang dan berilah oleh kalian akan zakat. Nah, jadi ujarnya kita ini kada wajib berzakat.
Kenapa? Karena memang zakat itu kan disuruh kepada orang-orang beriman dijulungnya nih. Nah, sedangkan kita ini ujar orang-orang Kharijiyah kada tahu nang mana nang beriman, nang mana nang kafir. Nah, makanya mereka ini kada ada kewajiban bagi mereka nih bayar zakat. Nah, ini sudah menyalahi daripada Al-Qur'an ya kan. Di Al-Qur'an tuh banyak ayat-ayat yang bahkan Allah menyandingkan bayar zakat itu lawan sembahyang. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Nah, dirikan salat, tunaikan zakat. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakat, ya kan? Wa aqamas shalah wa ata'az zakah. Dan termasuk zakat ini adalah rukun Islam. Mulanya bilanya kada bayar zakat berarti Islamnya kada sempurna. Dan zakat itu hablun minan nas, kalau sembahyang itu hablun minallah. Nah, jadi antara salat lawan zakat itu sama-sama membersihi. Nah, kalau salat itu adalah membersihin dosa-dosa kita, kalau zakat itu kebiasaannya membersihkan harta-harta kita. Dan setengah lagi mereka itu itikadnya bahwasanya Allah mengampuni dosa syirik. Nah, maka itikat yang demikian itu adalah kafir, karena Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tiada mengampuni akan dosa syirik, dan Allah mengampuni akan dosa yang lain daripadanya bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi ujarannya syirik itu Allah mengampuni aja. Jadi bilanya walaupun meninggal membawa dosa syirik, tetap jadinya diampuni Tuhan aja. Nah, kita Ahlussunnah wal Jamaah syirik itu bisa diampuni apabila bertaubat sebelum meninggal. Nah, bila kita meninggal, naudzubillah meninggal terbawa dosa syirik, nah ini kan ada ampunannya sama sekali. Itu selawasan dalam neraka bila terbawa mati dosa syirik. Tapi kalau dosa-dosa yang lain itu dosa gana yang lain, misalnya meninggalkan sembahyang, meninggalkan berzakat, meninggalkan menggawi zina, menggawi macam-macam dosa besarnya. Nah, itu bila meninggal dunia terbawa dosa itu belum sempat bertaubat, itu masih ada harapan diampuni Tuhan. Tapi kalau dosa besar syirik ini bila meninggal terbawa syirik, nah ini kada ada ampunannya. Itu yang Allah katakan tadi, bahwasanya Allah tidak mengampuni disekutukan, Allah mengampuni dosa yang lain bagi yang dikehendakinya. Dan setengah mereka itu itikadnya adalah orang yang beriman bahwa beriman dengan yang gaib itu adalah batil atau salah. Maka itikat yang demikian itu kafir, karena firman Allah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Al-Quran itu ujar Allah petunjuk bagi segala mereka yang takut kepada Allah, yang mana mereka itu percaya akan sesuatu yang gaib. Jadi cirinya orang bertakwa itu Allah mengatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman atau percaya dengan hal-hal yang gaib. Kita ini banyak aja yang gaib yang kada melihat ya, kalau lah kayak surga neraka itu kan gaib, kita yakin percaya adanya surga adanya neraka. Kemudian apalagi sesuatu hal yang berkaitan dengan hari kiamat itu semuanya gaib, pahala surga, pahala dosa itu sesuatu yang gaib. Dan kemudian Allah alam bisawab, mudah-mudahan diberi paham oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan kita mengamalkannya, mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita sebaratan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan dikumpulkan di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita baratan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, hati membawa iman, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi talabil 'ilmi wa bi nashrihi wa bi jami' ta'ati. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.